komunitas yang menggerakkan kegiatan ini, dan kawasan ini harus dilindungi. Kita lakukan tindakan perlindungan dan pengelolaan di kawasan mangrove. Dan ini kawasannya sudah ada perda. Nanti kami akan presentasi kembali ke DPR dan kepada Bapak Wali, sehingga kawasan ini yang tadinya hanya 3-5 hektar, kalau bisa sampai di kilo 18. Nah, manfaat dari kawasan ini adalah yang pertama sebagai barir untuk penyangga masuknya air laut ke darat. Yang kedua, bisa sebagai pusat pemasukan air limbah domestik rumah tangga, sebagai pupuk bagi mangrove. Yang ketiga, bisa sebagai kawasan edukasi, pendidikan. Yang keempat, bisa sebagai kawasan penelitian, pemberdayaan masyarakat, perekonomian, sebab mindset dari warga di sini itu belum memahami tentang betapa pentingnya mangrove itu ada bagi kota ini. Kadang kami datang, kami bicara di sini, masyarakat bicaranya di sini. Jadi antara ekologi dan ekonomi itu masih ada pemisah, sehingga perlu dicarikan solusi di mana ekologinya bisa bertumbuh berkembang, ekonominya bisa menghidupkan warga yang ada. Kemudian ini bisa menjadi kawasan pariwisata, edukasi, ekowisata tengah kota, dan banyak manfaatnya. Selain itu, kawasan ini juga sebagai penyerap karbon di kota Sorong. Sebagaimana kami sudah sampaikan bahwa 1 liter gasolin itu menghasilkan 3 kilogram karbon. Sehingga tinggal kita kalikan saja dengan berapa kendaraan yang ada, kita bisa menghitung berapa emisi karbon yang beredar di kota Sorong per hari. Itu ada rumusnya, sehingga kita bisa menghitung itu. Sehingga kita patokan kawasan ini kalau bisa dilepaskan oleh masyarakat adat. Tapi ya mungkin ke sana mungkin perlu perjuangan dan pembicaraan lebih lanjut di Dewan dan pemerintah untuk bagaimana kawasan ini harus dilepaskan. Tentunya mungkin ada pembayaran atau dan lain-lain. Tapi minimal kawasan ini jangan sampai dialihfungsikan. Kami melihat di tengah-tengah kawasan ini, kalau kita pantau dengan drone itu sudah kosong di mana-mana, dan ada beberapa papan nama yang tertulis di sana milik beberapa nama di situ. Sehingga kami mengharapkan kepada yang telah memiliki papan nama di dalam kawasan mangrove, baik dari belakang Bandara Deo sampai di 18, itu sekiranya mereka menghentikan dan tidak memikirkan untuk membangun di situ, karena kami tidak akan memberikan izin lingkungan. Yang pertama, izin lingkungan kami tidak lakukan, dan kawasan ini dengan adanya revisi RT RW Kota Sorong sekarang sedang dilakukan revisi, maka kami akan plot itu di dalam kawasan RT RW, sehingga kawasan ini tidak bisa lagi diganggu gugat oleh siapapun. Ini untuk anak cucu. Ke depan di depan kawasan ini ada terminal. Di depan kawasan ini ada titik nol kereta api. Menurut rancangannya begitu, sehingga kawasan ini menjadi kawasan ekowisata, kawasan ruang terbuka hijau tengah kota. Itu juga masuk dalam kawasan mangrove ini, sehingga ini bisa menjadi taman wisata. Mungkin kalau di Sorong City untuk yang tua dan anak-anak, mungkin di kawasan ini untuk yang muda berpikir masa depan dengan menghirup udara yang segar, paru-parunya bersih, baik berpikir tentang masa depan kota ini. Menjelang 28 Oktober, sebagai pemuda, kami mengajak pemuda di kota ini untuk mari bersama-sama kita melihat apa yang telah dilakukan oleh komunitas hari ini. Komunitas ini mereka bergerak sendiri. Seharusnya pemuda sebagai bumper. Soekarno bilang, silahkan 10 pemuda maka dia akan menggoncangkan dunia. Hari ini komunitas ini lebih dari 10 pemuda. Mereka ada kurang lebih sekitar 500 yang hadir, dan ini artinya bahwa kami siap menggoncangkan kota Sorong dengan mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan, bersih, sejuk, indah, rapi, sehingga semuanya bisa bertumbuh berkembang, ekonomi jalan, ekologi juga berjalan, sehingga ada keseimbangan.